Shalom teman-teman. Halo. Oke, untuk memulai ibadah kita pada minggu ini, kita akan menyatukan hati kita sejenak. Kita mau menyiapkan hati kita, dan aku ajak teman-teman sekalian buat kita sama-sama menyanyikan lagu Jadikan Kami Satu. Yang satu. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu kami boleh tetap melaksanakan ibadah kami di tengah wabah ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin mulai ibadah ini, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, dan juga kiranya Engkau yang memberkati agar firman yang kami dengarkan boleh seperti firman yang ditaburkan di tanah yang subur ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami doa dan syukur, haleluya. Teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Saya mengajak teman-teman untuk menaikkan satu pujian sebagai ucapan syukur kita. Kita katakan bersyukur.
kita akan masuki firman Tuhan, aku ajak teman-teman buat kita sama-sama saat itu sejenak kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini aku mau ajak teman-teman buat kita sama-sama menyanyikan Percaya Janjimu. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam ibadah kita lewat saluran online. Nah saudara, saya harap walaupun kita menontonnya atau mengikuti ibadah ini lewat HP kita, tapi kita bisa mengikutinya dengan sikap yang hormat. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sekali lagi menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bisa kami mengerti dan kami pahami, juga kami lakukan hari demi hari dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sebelum kita baca firman Tuhan, saya mau kasih satu tebak-tebakan ya. Nanti kalau kalian yang berhasil jawab ya, atau mau jawab bisa komen di bawah ini. Yang berhasil jawab dengan benar nanti dikasih hadiah ya. Apa yang berjalan apa yang berjalan maju dan tidak pernah berjalan mundur? Dan sementara ia berjalan maju, kita ini berjalan mundur. Jadi apakah itu? Dia selalu berjalan maju, nggak pernah mundur. Tapi waktu dia maju, kita mundur. Apa teman-teman? Ada yang tahu? Di depannya waktu. Ya, betul sekali ya. Yeay. Nanti dapat permen. Teman-teman, hari ini kita mau membahas atau merenungkan tentang waktu. Saya membacakan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara kenal yang namanya Aristoteles, itu seorang filsuf terkenal. Satu ketika diceritakan dia sedang bercakap-cakap dengan gurunya. Lalu dia bilang begini sama gurunya, "Guru, tolong ajarkan aku bagaimana caranya supaya bisa menjadi bijaksana." Gurunya bilang, "Oke, sini aku ajak kamu ke satu taman. Ya, taman ini cukup luas. Kamu pilih satu bunga yang menurut kamu itu paling bagus. Lalu kamu bawa sama saya. Caranya, kamu mulai start dari pintu masuk taman ini, lalu berjalan terus sampai ke belakang ke pintu keluar dari taman ini, dan tidak boleh berbalik arah ke kiri atau ke kanan, apalagi ke belakang. Jadi cuma boleh jalan lurus saja." Oke. Oh, Aristoteles bilang gampang. Lalu dia mulai jalan, teman-teman, dari depan. Dia lihat bunga warna kuning, bagus ya. Dia lihat lagi warna merah. Wah, akhirnya dia jalan-jalan, dia menikmati bunga-bunga yang indah itu. Tanpa dia sadar dia sudah dari pintu keluar, teman-teman. Dia datang sama gurunya tanpa bawa sekuntum bunga pun. Gurunya bilang, "Mana bunganya?" "Iya guru, tadi itu saya terlalu menikmati taman bunga itu." Dia bilang, "Saya sampai bingung memilih bunga mana yang harus saya pilih. Harusnya saya memilih bunga yang pertama kali saya lihat itu. Itu yang paling indah di antara sekian bunga." "Loh, kamu kok enggak milih?" kata gurunya. "Saya pikir guru nanti di tengah jalan atau kira-kira di dekat pintu keluar situ ada bunga yang lebih menarik daripada bunga ini. Jadi saya enggak jadi petik. Tapi akhirnya saya menyesal." Saudara, penyesalan itu selalu datang terakhir. Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran. Nah, bolehlah pendaftaran atau pendahuluan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, kita hanya akan dapat penyesalan. Karena itu, saudara dan saya, kita semua harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan bijaksana. Paulus menuliskan bagian yang sudah kita baca ini untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang ada di Efesus, juga mengenai pentingnya waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang baru bertobat. Mereka tadinya menyembah berhala, mereka tadinya tidak takut akan Tuhan, tapi kemudian ketika mereka serahkan diri, mereka percaya pada Tuhan. Tapi sayangnya beberapa dari antara mereka, teman-teman, masih mempergunakan waktu itu asal-asalan. Termasuk juga dalam keseriusan mereka mengikut Tuhan. Mereka pikir sambil mereka mengikut Tuhan, mereka masih juga mengkonsumsi atau
menikmati kepercayaan mereka yang dulu. Jadi mungkin kalau zaman sekarang ke gereja tapi juga masih menyembah yang lain. Ke gereja tapi masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Itu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu Paulus bilang, kamu sekarang itu anak-anak terang. Gunakan waktu kamu dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya supaya kamu bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, supaya kamu tidak menyesal di akhir waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu terus berjalan maju, dan ingat saudara, dia gak bisa mundur, tapi dia ada batasnya. Satu ketika nanti waktu itu akan berhenti, dan itu sudah terlambat untuk kamu dan saya memperbaiki kehidupan ini. Sekarang ini ketika Tuhan masih berikan kita kesempatan, perbaiki dengan sebaik-baiknya. Setiap hari kamu dan saya diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kamu harus pilih yang terbaik. Ya. Kalau di sini di ayat 15 Paulus bilang, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Jadi yang pertama kamu harus lakukan adalah bersikap seperti orang arif, mencari kearifan, kebijaksanaan, hidup sebagai orang arif, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu, orang yang arif itu adalah orang yang tidak seenaknya. Kalau dia seenaknya, dia itu disebut orang bebal. Orang bebal itu dikasih tahu ini itu nggak mau tahu. Pokoknya yang dia mau lakukan seenaknya dia sendiri, sakarepe. Suruh pakai masker nggak mau, jalan-jalan, nanti sakit saudara. Hati-hati saudara ya. Sekarang ini nggak boleh kemana-mana, stay at home, oke. Pakai masker, ya. Makan yang sehat, jangan cuma makan yang seenaknya kamu saja. Kadang-kadang tuh ya anak-anak remaja itu sukanya makan yang apa, manis-manis ya. Ya, padahal kamu udah manis loh, nggak perlu ditambah manis-manis lagi, benar nggak? Sukanya makan yang apa, yang instan-instan, Indomie, padahal itu nggak ada gizinya sama sekali teman-teman. Suruh makan sayur nggak mau, padahal sayur itu nggak pahit, telan aja. Suruh makan ikan nggak mau, suruh makan daging nggak mau, makan telur nggak mau. Aduh, itu maaf ya kalau saya bilang mungkin agak mirip-mirip dengan orang bebal saudara. Kamu tahu bahwa ini sehat untuk kamu, tapi kamu nggak mau, kamu cuma ikutin keinginan kamu sendiri. So, mulai dari hal kecil kamu hidup sebagai orang arif. Pilih yang terbaik untuk tubuhmu, konsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, yang bernutrisi untuk kamu. Lalu kemudian kamu memilih yang terbaik juga untuk hidupmu. Apa dari pagi itu kita sudah diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kamu bangun aja pilihan, mau bangun pagi atau bangun jam 10, jam 12 atau jam 1. Ayo, siapa yang bangunnya jam 6 pagi? Sama seperti waktu sekolah. Angkat tangan di rumah. Puji Tuhan kalau bisa tetap bangun pagi ya teman-teman. Siapa yang bangunnya jam 12? Aduh, kata nenek saya itu rezekinya bisa dipatok ayam. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan begadang. Begadang itu gak bagus ya. Itu gak bagus untuk kulit kamu, untuk kesehatan kamu, untuk kognitif kamu. Kalau mau jadi orang pintar, tidur yang cukup 7-8 jam sehari. Orang yang arif, yang bijaksana itu saudara, orang yang tahu batas kemampuannya. Orang yang tahu batas-batasnya. Kapan saya harus main game, kapan saya harus bermain, kapan saya harus belajar. Tidak semua waktu dihabiskan dengan bermain, saudara. Tidak semua waktu dihabiskan dengan nonton, enggak. Ada waktunya kamu harus bersama keluarga kamu. Ada waktunya kamu harus berdoa bersama Tuhan dan lain sebagainya. Musa di dalam Mazmur 90:12 menuliskan, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, coba kamu hitung berapa waktu yang kamu gunakan untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar, ketimbang untuk bermain dan kesenangan kamu. Yang kedua, saudara, setelah kita dikatakan hidup sebagai orang arif, lalu kita dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kok hari dikatakan jahat? Waktu itu jahat ya, berarti kita hidup dalam waktu yang jahat. Apakah yang jahat itu waktunya atau orang-orang yang hidup dalam waktu itu, saudara? Kita dikatakan harus mempergunakan waktu yang ada dengan baik karena kita itu sedang berada dalam dunia yang jahat.
Bukan waktunya yang jahat, saudara, dunianya yang jahat. Orang-orang yang ada dunia ini yang jahat. Semakin hari dunia itu semakin jahat, benar nggak? Kita lihat di televisi ada anak yang tidak sopan sama orang tuanya, bukan hanya membangkang, membantah, tapi juga marah-marahin orang tuanya di depan umum. Itu nggak bagus, saudara. Berkata-kata yang tidak sopan kepada orang tuanya itu nggak bagus. Orang yang tidak menghormati, menghargai orang tuanya, masa depannya suram, saudara. Sebab mereka adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini untuk mendidik engkau dan saya. So, kamu harus memakai waktu ini dengan baik. Bagaimana? Hidup takut akan Tuhan. Amsal bilang, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena itu kamu harus hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa. Yang kedua, kamu kembangkan talenta kamu. Kita ini kan sekarang lagi ada dalam masa-masa krisis nih. Ya kan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar kota, harus pakai masker, harus cuci tangan dan lain sebagainya. Itu membuat kebiasaan kita yang sehari-hari itu hilang. Dan kita merasa kadang-kadang nggak nyaman. Tapi saudara, sebenarnya kalau saudara mau berpikir kembali, ini waktu yang tepat untuk apa? Saudara dan saya membuat beberapa goal tambahan dalam hidup kita. Bukan hanya ke sekolah belajar, tapi apa saudara? Saudara bisa kembangkan talenta saudara yang punya talenta masak, kuasai beberapa resep masakan ya. Kasih coba mama papa kamu, enak nggak? Siapa tahu besok jadi master chef. Yang kedua, belajar musik. Siapa tahu kamu punya kemampuan belajar musik, main piano, main gitar dan lain sebagainya. Apalagi belajar bahasa. Siapa yang senang nonton drakor? Senang kan kalau nonton film nggak usah pakai teks. Coba belajar bahasa Korea. Selain bahasa Inggris, atau bahasa Jawa, apalagi? Bahasa Jerman atau bahasa apa, kuasai beberapa bahasa, dan waktu-waktu yang kamu lewati itu akan semakin menyenangkan, saudara. Jadi jangan cuma main game dan tiduran aja ya. Atau seperti kamu punya kesukaan dengan IT, teknologi, kuasai beberapa program. Siapa tahu kamu bisa menciptakan program yang baru, itu kan yang bagus untuk kamu. Yang terakhir saudara, Paulus katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, dikatakan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gimana caranya mau jadi orang bijaksana? Orang bijaksana selalu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Cari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kamu. Gimana caranya? Kamu mulai hari kamu seperti yang Yesus lakukan. Mulai harinya bukan dengan pegang HP, baca WA, tapi berlutut, bertelut, dan berdoa. Tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini Tuhan? Tanya sama Tuhan, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Tanya sama Tuhan, mau jadi apa kelak saya besok? Masa depan saya seperti apa Tuhan? Ini waktu yang tepat, kamu punya banyak waktu untuk bisa merenungkan hidup kamu. So, jangan cuma bermalas-malasan di tempat tidur. Ayo wake up, bangun. Ya, pikirkan, saya mau jadi apa? Buat goal dalam hidup kamu. Kerjakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, keadaan saat ini kadang-kadang membuat kami menjadi galau, menjadi enggak tahu apa yang harus kami kerjakan, tapi kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang kehilangan arah, atau bahkan diombang-ambingkan oleh angin kehidupan di dunia ini. Ajar kami Tuhan dalam waktu-waktu seperti ini untuk lebih lagi duduk diam di hadapan Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami mengerti besok kami akan menjadi seperti apa. Besok kami harus menjadi orang yang bagaimana yang memuliakan nama Tuhan. Ini waktu yang tepat kami memikirkan apakah kami akan menjadi dokter atau pendeta atau pengusaha dan lain sebagainya. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menggunakan waktu ini dengan sia-sia, hanya bermain dan bermalas-malasan, tapi kami memulainya dengan tekun dan semangat bersama Tuhan. Berkati anak-anakmu yang ada di rumah, mereka yang melanjutkan studinya lewat jaringan online. Tuhan kasih mereka ketekunan, hikmat, bijaksana untuk tetap mengikuti setiap pelajaran dengan baik, menjadi anak yang tetap berprestasi dan semangat. Kami juga berdoa ya Tuhan,
Berkati pemerintahan negara kami, supaya Tuhan kasih hikmat perlindungan terus kepada Bapak Presiden, Menteri, dan kabinetnya, mengupayakan yang terbaik supaya bisa menghentikan akan wabah dari penyakit COVID ini Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang putus asa Tuhan berikan sukacita kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama boleh memberkati setiap kita. Dan saya mengajak teman-teman untuk menaikkan satu pujian, biarlah pujian ini juga boleh menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Baiklah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan saya dari hari ini sampai datang yang kedua kalinya. Amin.